Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah berikan nikmat sehat. Allah pilih lagi kita untuk hadir di majelis, karena semua ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakin hati kita, jasad kita, roh kita bisa hadir dengan ingatan kita, bisa hadir ke majelis. Semua ini pilihan-pilihan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang dipilih sama Allah dan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanu al-masudi fil wujudi karumu wa isyanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa syiri syari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mabad. Yang saya cintai bahkan yang saya hormati, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Hamzah Asgar. Masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan walafiat, diberikan keberkahan dalam langkahnya, lisan-lisannya mendapatkan ilmu untuk kita semua, agar bisa merangkul kita, agar bisa memandang wajahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Insya Allah ilmu-ilmunya bermanfaat di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Abah Ajat Sudrajat, Ustadz Ozan, Masya Allah, dan para ustadz, para haji, bapak haji, dan para ashabi yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Allah berikan keberkahan dalam langkah kita. Allah ridha setiap nafas kita, setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Semoga wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 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 syukurillah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Di saat kita bangun tidur, Allah masih diberikan kita kesempatan hidup nafas, betul? Betul. Pada saat nafas kita bisa berjalan, Allah berikan sehat, bisa melangkah. Semua nikmat yang begitu besar tidak bisa dinilai oleh uang. Walaupun punya triliunan rupiah, tapi tidak bisa berjalan, tidak ada nikmat. Walaupun punya triliunan uang, tapi tidak bisa melihat mata, tidak bisa melihat alam semesta yang Allah ciptakan, tidak akan bisa. Walaupun kau punya harta yang berlimpah ruah, tapi kau tidak ada napas, pasti tidak bisa menikmati itu harta. Semua harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bangun tidur kita pagi, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih diberikan kita kesempatan hidup untuk bertobat kepada Allah. Rasa syukurnya gimana kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menarik nafas, pada saat bangun tidur. Kita pasti bangun tidur pasti membaca, ada yang hafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi itu harus kita ucapkan pada saat kita bersyukur kepada Allah. Yang dimana kita membaca doa bangun tidur, pada saat kita duduk, kita entah menjalankan sholat subuh, pada saat sholat subuh kita berzikir, bertasbih, bersolawat, kita duduk, kita nggak perlu kita ngobrol sama pendamping kita, nggak perlu kita ngobrol. Kenapa? Pada saat kita duduk kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda paling sensitif pada saat bangun tidur, Anda diajak ngobrol. Itu penting. Kenapa? Ini waktunya pada saat ini menghadap Allah, Anda puji Allah. Kenapa? Soalnya kalau Anda ditegur, pasti Anda ngomel-ngomel. Kenapa? Pada saat Anda bangun tidur habis sholat subuh, Anda duduk, Anda puji Allah. Masya Allah. Itu gak ada ganggu.
Itu aneh waktu itu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak puji Allah, ya Allah, Engkau masih berikan hambamu ini sehat pada saat Engkau diberikan air, memberikan air, istri yang berikan air. Aneh lagi ngadu sama Allah. Pada saat mengadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Engkau masih berikan nikmat bisa minum. Istrinya diain doang, udah selesai. Tinggal nanti ngobrol setelah habis memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit itu waktu. Kalau kita habis sholat subuh, habis baca Quran atau pas selesai itu, kita ngadu, kita puji pada saat kita ngelihat langit di luar, di depan. Kita puji semuanya yang Allah berikan ke udara yang begitu indah di pagi hari. Kita bersyukur kepada Allah. Setelah itu, habis itu udah kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Setelah itu boleh kita tutup Al-Fatihah, kita ngobrol sama keluarga. Kenapa? Pada saat hari itu yang indah ingat Allah. Kenapa? Pada saat itu dibangkitkan kita pasti ingat Allah. Biasanya. Tapi pada saat dibangun tidur kita ingat fulus dunia. Nanti pada saat kita meninggal, pada saat di alam kubur, kalau kita dibangkitkan man robuka, kita ingat Allah gimana? Karena udah biasa pada saat bangun tidur ingat Allah. Nah itu indah, itu yang pertama yang aneh selalu amalkan. Nggak ngobrol dulu sama istri, ngobrol gitu. Istri cuma cukup sediain minum, aneh lagi muji Allah. Anda lagi ngadu sama Allah. Tapi ngadunya kagak ngeluh, kagak ngegerutu. Kenapa? Kalau ngeluh ngegerutu berarti bangun tidur aja udah gak bersyukur. Tapi kalau pagi-pagi kita ngadunya cuma ya Allah nikmat, hamba masih diberikan sehat, hamba masih diberikan air. Orang-orang banyak yang kadang-kadang keluar nyari duit cuma buat beli minum, beli air putih, beli kopi, kita udah ada di rumah. Itu bersyukur. Orang-orang pada saat bangun tidur napas sakit, kita masih diberikan napas yang lega. Orang-orang pada saat bangun tidur mata rabun, kita masih bisa melihat alam semesta yang Allah ciptakan. Dan itu kita renungkan, kita jalanin tiap hari, tiap bangun tidur, habis sholat subuh selesai, duduk nikmatin, duduk di depan rumah, istri suruh sediain kopi, setengah jam, 1 jam ingat apa ngadu sama Allah. Itu indah. Kalau dibiasain gitu, insya Allah awal yang indah pasti endingnya akan indah. Nah itu. Dan ini kebiasaan aneh punya amalan. Nah setelah itu kadang-kadang doa kita nggak diijabah, betul. Sebenarnya Allah ijabah, entah di dunia entah di akhirat, entah cepat entah lambat. Tapi kadang-kadang kita kagak mau minta ilmunya. Gimana cara minta ilmunya? Yang pertama, mungkin doa kita gak diijabah karena banyak dosa, karena banyak menahan hak orang lain, yang dimana di saat kita dapat punya uang 1 juta, 20 juta, uang gajian misalkan 5 juta, lupa mengeluarkan hak orang lain, akhirnya jadi kifarat, akhirnya jadi yang doa kita yang gak dijabah. Entah perbuatan kita, entah dosa maksiat kita, itu kadang-kadang itu menunda, mengikis dosa-dosa kita dulu baru Allah ijabah. Tapi gimana caranya? Tapi ada 2 kemungkinan yang dimana pada saat kita, kenapa doa kita gak diijabah? Mungkin sholatnya benar kagak. Sholat yang benar kayak gimana sih? Orang banyak kadang-kadang gak ada khusyuk. Benar, jangankan sekelas Sayyidina Ali bin Abu Thalib aja dites sama Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad menjadikan, kau pilih yang mana, sorban yang mana, salah satu. Tapi di saat selesai Assalamualaikum, Sayyidina Ali memilih yang ini. Kenapa? Karena pada saat tahiyat dia mengingat sorban. Kagak ingat, ya gak khusyuk. Apalagi kita orang yang penuh dosa. Nah tapi gimana caranya doa kita diijabah? Belajar dari ilmu fikih,
kita belajar dari awal istinja dulu. Kadang-kadang istinja kalau dijelasin buang air kecil, betul. Buang air kecil. Ini kantong kemih. Videonya yang jelas enggak? Kata burung. Kita tekan di sini. Balik lagi ke sini, kantong kemih yang sini. Ini jingga. Kita pindah ke sini. Itu bisa kanan kiri ketekan itu keluar pada saat buang kecil. Nah, kebanyakan yang dijelasin istinja pada saat buang air kecil. Kenapa ada pernah istinja di saat buang air besar? Contoh, air kencing sama kotoran lebih bau mana? Pasti kotoran, betul. Buang air besar, pada saat kita buang air besar, kita membersihkan dubur. Ini pakai sabun. Kita pakai sabun sampai 1 sabun pun udah selesai, udah wudhu. Pada saat sholat duduk, dubur mekar. Nah, di sini masih ada. Kenapa? Pada saat mayat dicongkel, kenapa kita masih hidup yang menghadap Allah kita nggak congkel? Pada saat dubur mekar, ini pinggiran ada gak? Percuma Allah ciptakan jari manis. Kalau kita masukin ke lubang dubur segini, pada saat kita masukin ke lubang dubur, pasti semuanya sisa-sisa keluar. Kalau Anda punya guru sampein yang dimana pada saat itu Anda nggak pakai sabun, disuruhnya sama guru. Anda begini, Anda bersihin, nih dubur di sini. Berarti Anda ke kanan, putar. Setelah putar, itu keluar semua kotoran yang ada di dalam. Ternyata banyak juga menghabiskan air. Setelah itu udah benar-benar yakin, ini istinja nih yakin. Udah benar yakin, kita tutup ke kiri. Jangan ditoel, gue bilang jangan ditoel. Dubur langsung nutup. Yakin nggak tangan ente bersih? Kalau nggak yakin, kalau merasa bau berarti kotor. Ini masalah istinja ini yakin. Pada saat diyakin nggak dibersih, oh bau gak nih? Kalau kita merasa oh, bau nih, berarti kurang yakin, kurang bersih. Saking yakin nih, Anda berani cium, karena bersih. Saking yakin nih, itu bab yakin tuh. Tapi pada saat kita selesai, kalau kita kurang yakin itu dubur bersih, kita sholat, kalau mau ngetes pakai tisu, habis selesai mandi, habis buang air besar, selipin di dalam golor, selipin tisu. Nanti 1 jam lihat ada kuningnya, berarti sholatnya gimana? Gitu. Yang kadang-kadang kita doa kita gak diijabah karena kita istinja buang air besarnya menempel di tanah dalam. Pada saat kita duduk dubur mekar, ini ada di sini. Hati-hati. Reksa yang benar-benar. Itu bisa mengakibatkan yang dimana sholat kita akhirnya bawa kena istinja. Pada saat kita doa kena juga. Oh kok doanya nggak dikabul itu istinja benar nggak? Nah itu harus dirapihin. Ya. Kalau udah pernah ngerasain mandiin mayat, pasti gimana caranya kita pada saat membersihkan duburnya. Mungkin agak terlalu dalam, tapi ini setengah, 1 ruas. Insya Allah itu yang belum keluar semuanya kotoran keluar, bisa sehat lagi. Kenapa bisa sehat? Kotoran, sisa-sisa kotoran yang ada di dubur itu keluar semua. Berarti kagak ada sisa. Mungkin yang seminggu masih menempel, itu yang jadi penyakit. Ya, ini kesehatan juga, masalah buang air besar untuk membersihkan. Jagain. Dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang sama kita, begitu rindu sama kita, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana pada saat di Haji Wada dia bilang begini, wahai umat-umatku, aku akan menunggumu nanti di padang mahsyar. Rasulullah nunggu kita yang mau masuk surga dulu. Rasulullah nunggu kita semua, masya Allah, di padang mahsyar. Tapi Rasulullah bilang, wahai umat-umatku yang tidak dihitung di zamanku, aku akan menunggumu nanti di padang mahsyar. Tapi jangan kau permalukan aku nanti di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Jangan kau permalukan aku di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena engkau datang di padang mahsyar dengan membawa banyak dosa, dengan berwajah hitam. Kenapa? Karena banyak di dunia kemaksiatan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Yang dimana Rasulullah menunggu kita di padang mahsyar, jangan kita permalukan Nabi Muhammad SAW. Kita membawa dosa di hadapan Nabi, sedangkan Nabi menunggu kita. Sedangkan Nabi tidak mau masuk surga Firdaus duluan, mau supaya umat-umatnya masuk surga semua. Itulah rasa sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW pernah di saat malam, Rasulullah bangun. Setelah itu gelar sorbanet, Rasulullah sujud sholat sunnah 1000 rakaat sholat sunnah, masya Allah. Padahal udah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat sunnah? Sunnah apa? Sunnah taubat lagi. Udah dijamin masuk surga Rasulullah. Sampai di saat itu Sayyidatuna Aisyah mencari mana Rasulullah. Dicari-cari ternyata di luar rumahnya. Rasulullah lagi sholat. Pada saat itu Rasulullah sampai didatangi, ditungguin sampai rokaatin itu banyak Rasulullah menjalankan. Sayyidatuna Aisyah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, istirahatlah sejenak katanya. Disuruh istirahat Rasulullah apa? Jika aku istirahat, lalu gimana sih nasib umatku nanti setelah aku tiada? Lalu gimana nasib umatku? Kata Rasulullah. Sampai Rasulullah memikirkan aku salat sunat tobat untuk menutupkan dosa-dosa umat-umatnya. Subhanallah. Saking sayangnya Rasulullah. Lalu apa perjuangan kita untuk baginda Nabi Muhammad? Setiap aktivitas setiap hari kita lupa, hati kita lupa dengan Habibuna Muhammad. Setiap apapun kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita lupa dengan Habibuna Muhammad. Kita enggak tanamkan di dalam hati kita dengan Rasulullah SAW. Coba kalau baginda Nabi di dalam hati kita, ya Allah, kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi. Kita bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan sholawat bareng-bareng kita bisa duduk bersama Nabi di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Rasulullah di kota Taif dilempari batu, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, pelipis Rasulullah berdarah, darah Rasulullah jatuh, ditetes, ditampung sama Nabi Muhammad. Lalu baginda Nabi Muhammad bilang, di saat sahabat bertanya, kenapa kau tampung ya Rasulullah? Jika darahku jatuh ke tanah Taif, maka kota Taif dan manusia-manusianya akan ditenggelamkan oleh bumi. Makanya aku tampung darahku. Dan kenapa kau tampung? Mungkin nanti anak cucunya nanti menjadi umat-umatku, kata Rasulullah. Rasulullah berdoa untuk yang di tanah Taif yang menjolimi Nabi Muhammad di saat itu, mendoakan agar keturunan-keturunannya menjadi umat. Akhirnya dikabulkan doa Nabi Muhammad, yang dimana di kota Taif itu paling banyak umat Rasulullah di zaman sekarang. Masya Allah. Makanya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semuanya berselawat. Bayangkan jika kita meninggal dunia, kita sering lupa dengan salawat Nabi. Kita sering merusak sunnah-sunnah Nabi. Kita sering berbuat dosa. Kita sering melalaikan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa kita begitu banyak sampai tak terhitung dosa-dosa kita. Bahkan kebaikan kita tak ada apa-apanya dibandingkan maksiatan kita. Apakah pantas diri kita, apakah pantas kita duduk bersama Nabi Muhammad? Apakah pantas kita dapat syafaat Nabi Muhammad? Apakah pantas kita duduk di taman surga, duduk bersama Nabi? Ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut neraka-Mu ya Allah. Tapi kami tak pantas untuk masuk surga-Mu ya Allah. Apakah pantas kami di padang mahsyar dengan rombongan Nabi? Apakah nanti di padang mahsyar kami tidak termasuk umat Nabi karena sering merusak sunnah-sunnah Nabi Muhammad, karena jauh dengan ulama-ulama, karena jauh dengan warisatul anbiya, warisannya Nabi, karena jauh dengan majelis-majelis taklim, karena sering berbuat dosa selama hidupnya. Apakah pantas diri kami bisa mengajak orang tua kami ditempatkan di taman surga, sedangkan kami berumur dosa, sedangkan kami titipan-Mu ya Allah? Apakah nanti kami bertemu dengan orang tua kami nanti di padang mahsyar? Apakah kami bisa menyelamatkan orang tua kami menghadap Nabi Muhammad? Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa sayang Nabi Muhammad kepada kita semua begitu besar. Buktikan kita berkorban apapun pengorbanan kita rajin bersolawat kepada baginda Nabi. Semoga nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad, nama orang tua kita dikenal Nabi Muhammad, yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan bahkan dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk datangi suatu kampung, yang dimana kampung itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, engkau diri aja, engkau melihat sekelilingmu, jangan berbuat apa-apa. Di saat itu Nabi Musa alaihissalam melihat di sekelilingnya ada anak yang dimana lagi seret-seret ibunya, diseret-seret. Pada saat ibunya itu kalau dibilang nih di tanah, di pasir, diseret dan sakit.
Nak sudah diseret terus sama ibunya. Nabi Musa alaihissalam melihat karena ibu-ibu lagi dijolimi sama anak kandungnya sendiri. Ma'udzubillah. Yang dimana di saat itu Nabi Musa nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah diperintah sama Allah nggak boleh apapun. Udah liatin aja kali. Pada saat diseret ibunya diangkat dibanting tuh ibunya. Ma'udzubillah min dzalik. Pada saat dibanting ditinggalkan oleh anaknya. Luka berdarah-darah tuh ibu. Lalu ibunya bilang apa? Ya Allah, mungkin anakku belum mengetahui. Ampunilah dosa anakku ya Allah, mungkin dia belum kenalmu ya Allah. Masya Allah, rasa sayang ibu kepada anaknya begitu besar. Kata Allah apa? Wahai Nabi Musa, lihat ibu itu walaupun dijolimi sama anaknya, tapi ibu itu masih mendoakan yang terbaik buat anaknya. Subhanallah. Kata Allah apa? Tapi rasa sayang ibu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sayang Allah, rasa sayangku kata Allah kepada hamba-hamba. Berarti rasa sayang ibu masih seujung kuku dibanding rasa sayang Allah kepada kita semua. Dahsyat aja. Makanya Allah sayang kita umatnya Nabi. Kalau umatnya Nabi-Nabi sebelumnya berbuat maksiat langsung diajar, langsung turun bencana. Tapi umatnya Nabi Muhammad spesial. Banyak orang-orang bermaksiat tapi agak lama durasinya untuk dapat turun bala, turun musibah. Nah kita tahu diri, kenal diri, introspeksi diri, kita orang-orang pendosa. Makanya insya Allah kita bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda besok mati. Jangan dientar-entarin besok pakai kain kafan. Kita nggak tahu. Kita siapin hari ini dan sampai mati aneh akan dibawa bekal. Siapin bekal, siapin anak yang soleh dan soleha, amal jariah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, rangkul agar duduk di majelis taklim, agar antum mendapatkan pahala yang berlimpah. Ajak saudara-saudara untuk hadir di majelis. Mudah-mudahan itu amal ilmu bermanfaat, mengajak orang-orang yang hadir di majelis, mudah-mudahan terus mengalir pahala kita. Mudah-mudahan itu aja bermanfaat. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.